Pagi teman-teman semuanya. Pak. Assalamualaikum. Salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia dalam kegiatan diklat hari ini. Diklat hari ini hari yang ketiga, kegiatan yang ketiga. Adapun judul dari kegiatan ini adalah pendokumentasian asuhan keperawatan, yang mana ini lagi-lagi sampaikan bahwa ini adalah kegiatan teman-teman di lapangan itu adalah rohnya asuhan keperawatan. Oke, teman-teman bisa lihat slide-nya. Teman-teman sudah lihat slide-nya? Sudah Pak, sudah. Baik. Sudah Pak. Semuanya baik. Oke, teman-teman, ini judulnya adalah pendokumentasian asuhan keperawatan. Ya. Jadi kita tahu bahwa rohnya kinerja di lapangan itu adalah asuhan keperawatan. Ini yang mau kita diskusikan ini bagaimana teknis melakukan dan aplikasi di lapangan terhadap penerapan asuhan keperawatan. Ya. Nah, jadi kita tahu bahwa sekarang ini kan catatan asuhan keperawatan itu sudah merupakan yang harus dilakukan. Karena apa? Nah, catatan asuhan keperawatan ini sudah diperhitungkan dalam hal pemberian asuhan, baik jalan maupun rawat inap. Ya. Nah, kalau kita tahu dulu kan masih diagnosa medis dan diagnosa keperawatan. Nah, kemudian ada lagi diagnosa medis dan asuhan keperawatan. Nah, sekarang semua sudah disebut judulnya asuhan keperawatan. Jadi kalau kita lihat di standarnya pemberi asuhan, jadi sudah ada asuhan medik, asuhan keperawatan, dan asuhan nakes lain. Nah, tujuannya apa? Nah, ini sebagai rencana daripada teman-teman melakukan asuhan di lapangan. Nah, kemudian yang kedua adalah sebagai komunikasi tertulis, ya, baik teman-teman sebagai pemberi asuhan dan penerima asuhan, ya. Kemudian yang ketiga sebagai dokumen legal. Karena apa? Asuhan keperawatan, ya bila teman-teman mungkin ada bermasalah dengan hukum, nah ini menjadi bukti, ya, bahwa teman-teman itu melakukan penerapan asuhan dengan tertulis, jadi sebagai dokumen legal, ya. Nah, kemudian di praktisi pakar-pakar keperawatan bahwa asuhan keperawatan ini digunakan juga sebagai bentuk penelitian, ya, kira-kira bagaimana pengembangan. Jadi kalau teman-teman melihat bagaimana sejarah pemberi asuhan keperawatan, mulai dari metode fungsional, kemudian metode kasus, kemudian tim, kemudian sekarang yang lebih diterapkan itu adalah kemandirian dari teman-teman pemberi asuhan, ya. Nah, kemudian bisa juga digunakan sebagai bagaimana sih statistik penerapan asuhan keperawatan itu sesuai dengan standar rumah sakit masing-masing, ya. Nah, kemudian, karena kalau dia di rumah sakit pendidikan, ya tentunya ada ranahnya bagaimana teknik dan cara pemberi asuhan bagi rumah sakit yang memang tipenya tipe rumah sakit pendidikan. Jadi digunakan juga sebagai bahwa tujuan catatan asuhan keperawatan itu adalah untuk pendidikan dan sebagai audit. Nah, sekarang juga sudah ada audit medik dan audit keperawatan. Nah, kemarin saya yang ke KTM, ya sedikitlah melakukan asuhan keperawatan. Yang dilakukan asuhannya apa? Auditnya. Nah, tentunya bagaimana melihat kinerja teman-teman, mulai dari pengkajian, kemudian penentuan diagnosa, kemudian merencanakan suatu rencana keperawatan, implementasi, evaluasi, dan CPPT, ya. Jadi itu audit keperawatan namanya, ya. Oke, ini tinggalkan saja. Nah, kalau kita lihat dokumentasi asuhan keperawatan, nah memang sesuai dengan perkembangan iptek,
ada yang manual, ada yang elektronik. Jadi yang manual ini itu yang masih teman-teman lakukan saat ini di lapangan. Nah, kalau di elektronik sudah berbasis IT ya, jadi semua dokumentasi dimasukkan dalam satu program, yaitu nanti ada di IT. Tapi saat ini memang saya lihat sedang ya uji coba di ya di Kampung Bambu. Jadi nanti di sana sudah dibuatkan dari data-data pasien, pengkajian, penegakan diagnosanya, dia tinggal contreng-contreng, kemudian apa rencananya, apa implementasinya, termasuk di dalamnya adalah CPPT yang mana sesuai dengan nakes lain ada dokter, ada perawat, ada bidan, ada apoteker, ada gizi, ada lab dan farmasi. Ya, jadi semua tertuang di dalam dokumentasi yang berbasis elektronik. Nah, kalau kita lihat modelnya, ya, jadi saya langsung aplikasi form untuk teman-teman semuanya. Nah, kalau misalnya teman-teman melakukan penerapan implementasi asuhan di lapangan, tentunya kan ada status. Nah, status ini adalah di dalamnya ada grafik flow set-nya atau grafik pasien. Ya. Kemudian di dalamnya ada tanda tangan, tekanan darah, nadi, temperatur, kemudian ada balan cairan. Nah, yang mau saya tekankan kepada teman-teman, kalau misalnya saya melakukan audit keperawatan, ini kemarin didominasi kosong. Nah, ini kan bagian dari dokumentasi, ya. Nah, kemudian ada catatan keperawatan, nursing note. Nah, ini mungkin terlihat dari ya catatan perkembangan atau CPT, kemudian ada dalam bentuk SOAP, ya. Nah, kemudian ada pendokumentasian hal obat-obatan. Nah, ini juga belum berata saya lihat. Nah, ada form ya di mana isinya adalah pemberian obat-obatan. Nah, itu harus tercantum tahap pemberian, jam pemberian, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi bahan nantinya untuk serah terima atau offeran apa yang sudah dilakukan terhadap asuhan pasien, baik pagi atau malam. Nah, kemudian di dalam form tersebut status pasien juga tercantum form-form yang di dalamnya ada fisioterapi, form fisioterapi, radiologi, dan laboratorium. Kemudian ada beberapa yang tindakan invasif, ya di antaranya adalah laporan operasi. Nah, jadi teman-teman di lapangan coba dilihat kelengkapan daripada status ini, gitu kan? Apakah memang kan dari rekam medik menetapkan yang namanya standar status. Nah, standar status itu halaman pertama judulnya apa, kedua apa, dan sebagainya. Nah, coba teman-teman dilihat lagi. Nah, memang yang lebih berperan aktif untuk melakukan monitoring plan ini adalah ya dari asuhan keperawatan maupun dari pola bidang perawatan. Jadi memang nanti coba setiap keliling ini fokus utamanya adalah bagaimana kelengkapan pengisian daripada form-form yang ada di status, khususnya yang menjadi uraian tugas dari teman-teman di lapangan. Nah, kemudian ini ada juga form pemantauan risiko jatuh, ada asesmen nyeri, ya, kemudian ada discharge planning, ya. Kalau kita lihat dari Permenkes tahun 2004, ya, 2005, nah, standar penerapan asuhan keperawatan itu masih sama dengan yang sekarang. Kita dibagi berdasarkan 5 standar. Yang pertama adalah standar di assessment atau pengkajian. Nah, teman-teman ketika misalnya di kampus, di perkuliahan, sudah sudah paham dasarnya, bagaimana dasarnya atau tekniknya kita melakukan pengkajian. Nah, yang dalamnya nanti terdapat pengumpulan data
baik itu data subjektif, data objektif, atau data penunjang. Ya, nah, jadi kalau aplikasi POM-nya adalah, nah di lapangan ini kan ada pengkajian DD, ada pengkajian rawat inap, ada pengkajian rawat jalan, termasuk di dalamnya ada kebidanan. Nah, coba teman-teman nanti lihat ketika melakukan pengkajian atau asesmen plan, ya, apa sih yang perlu dilihat dari dasar-dasar pengajian tadi? Kenapa? Karena kalau teman-teman seji kurang kelengkapan data, pasti nanti berpengaruhi daripada penegakan diagnosa keperawatan, gitu kan? Pasti mempengaruhi. Kalau diagnosa keperawatannya salah, pasti perencanaannya salah, implementasinya salah, apalagi evaluasinya. Jadi yang menjadi kelemahan dari teman-teman itu adalah coba difokuskan lagi bagaimana teman-teman melakukan pengujian, melakukan asesmen, pengumpulan data yang komplit terhadap pasien, sehingga penerapan asuhan keperawatan bisa teman-teman tidak bingung, sakitnya apa ya, diagnosanya apa ya, gitu. Jadi kalau muncul kalimat begitu, berarti belum lengkap di dalam pengkajian. Nah, kemarin sedikit kita ulas mengenai pemeriksaan fisik, head to toe. Nah, pemeriksaan fisik itu ya tentunya dilihat dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Nah, apa sih yang terlihat dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala? Nah, tentunya merangkup di dalam asesmen pengkajian. Dalam pengumpulan data, tentunya kan eh, setelah teman-teman melakukan pengkajian, kemudian kita memprioritaskan mana sih masalah yang akan ditangani. Ya, jadi pengumpulan data ditentukan oleh kondisi atau kebutuhan pasien. Kemudian sesuai juga dengan kondisi alat atau kondisi sarana prasarana yang ada, gitu kan. Nah, kemudian data dikumpulkan secara terus-menerus dengan menggunakan teknik pengajian. Nah, tentunya ketika misalnya muncul pengkajian di IGD, nah teman-teman berkesinambungan melakukan pengkajian di rawat inap. Jadi pasti masalah keperawatan dan masalah medik itu kan sudah tahu perbedaannya. Masalah medis itu adalah menetap. Contohnya, kalau pasien datang dengan tipoid, ya pasti intervensi mediknya adalah tipoid. Nah, tetapi kalau misalnya nih muncul masalah dari si diagnosa medisnya adalah tipoid, pasti bermacam-macam diagnosa keperawatan yang muncul. Apakah mual muntah atau dengan demam kah, gitu kan? Nah, perbedaan antara unit atau perpindahan unit itu pasti berbeda. Nah, sehingga ketika teman-teman pengkajian di GD, pasien ini masuk rawat inap, ya tentunya di rawat inap kan melakukan pengkajian ulang. Nah, sehingga data yang dikumpulkan itu kan komprehensif dan dilakukan secara terus-menerus. Sehingga masalah-masalah keperawatan bisa teman-teman pahami. Yang ketiga adalah pengumpulan data dapat langsung ke pasien. Nah, ini tahu bagaimana teknik pengumpulan data bisa dari pasien itu sendiri, baik keluarga, ataupun data penunjang lainnya bila ini memang pasien pasien dirawat berulang. Ya. Nah, yang keempat adalah proses pengumpulan data dan dilakukan secara sistematik dan berlanjut. Jadi di dalam standar satu ini, nah proses pengumpulan data dilakukan secara sistematik dan berlanjut. Nah, tentunya kalau misalnya nih, teman-teman melakukan pengkajian, oh ditemukan suhunya tinggi. Nah, ini kenapa tinggi? Nah, inilah yang dituntut sekarang. Nah, kalau tinggi ini, kalau misalnya suhunya tinggi kan banyak faktor pencetusnya. Bisa karena memang kondisi klinis, bisa karena dari faktor dari luar. Contohnya apa? Oh, dehidrasi lalu tinggi, gitu kan? Dehidrasi berat, ya pasti faktor yang muncul dari masalah keperawatannya adalah ya demam. Nah, kalau kita lihat format pengkajian, ini saya ambil dari hampir sama sih di rumah sakit Erika Group format pengkajiannya ya. Jadi ini contoh saja, ya saya ambil format pengkajian dewasa. Jadi di asesmen awal keperawatan rawat inap, nah di sana ada identitas. Teman-teman tidak lagi terbebani menuliskan identitas pasien karena sudah ada marknya, tinggal tempel labelnya. Ya, kemudian yang kedua data umum terdiri dari riwayat kesehatan. Nah, buat teman-teman boleh melakukan pengkajian riwayat kesehatan. Yang dikaji apa yang sebenarnya sih riwayat kesehatan?
pernah nggak sih misalnya ada sakit DM, kemudian pernah dirawat atau pernah sakit, ya. Jadi ini dituangkan di dalam form pengkajian, ya. Kemudian data psikologi. Nah, kalau kita lihat mengacu kepada CDC yang terbaru, ya, Nanda, ini rumah sakit wajib melakukan pengkajian, ya, atau menegakkan diagnosa terhadap pasien-pasien yang dirawat. Karena apa? Di dalamnya ada faktor psikologi. Jadi sehingga ini sudah keluar Permenkesnya bahwa rumah sakit umum baik tipe C, baik tipe D, tipe C atau tipe B harus menempatkan ruang pasien-pasien jiwa. Nah, hubungannya ke psikologi pasien gitu. Jadi bukan hanya karena mengalami pasien kejiwaan sebenarnya, tetapi dampak ketika dia sakit pasti mempengaruhi ke psikologi atau dengan kegiatan sosial lainnya. Nah, ini lebih cenderung misalnya kalau seorang ayah sakit, kemudian yang menjadi pengambil keputusan di keluarga atau menjadi tulang punggung, nah hal ini akan mempengaruhi dari sisi keperawatan. Nah, kemudian asesmen kondisi fisik. Nah, inilah yang selalu teman-teman lakukan. Misalnya mengukur tensi, nadi, suhu, pernapasan, dan lainnya. Ya. Nah, yang keempat adalah screening nutrisi. Nah, kenapa harus perlu kita kaji screening nutrisi? Ya, lagi-lagi mau saya tekankan kepada teman-teman bahwa faktor nutrisi sangat mempengaruhi tingkat kesembuhan pasien. Nah, jadi harus teman-teman pahami bagaimana ketika pasien ini masuk rawat inap status nutrisinya. Ya. Kemudian screening nyeri. Ini sesuai dengan standar akreditasi bahwa nyeri itu harus punya form sendiri. Sehingga di dalam form yang ada yang namanya pemeriksaan screening nyeri gitu ya. Supaya teman-teman pahami ketika misalnya nih mengangkat diagnosa yang berhubungan dengan nyeri, tentunya kan ada data pendukungnya. Misalnya data subjektifnya, data objektifnya. Nah, memang sesuai dengan standarnya Nanda, ketika teman-teman mengangkat nyeri, tentunya skalanya itu kan pasti di atas 6 yang berhubungan dengan pemberian terapi injeksi. Jadi bukan lagi dengan mengalihkan perhatian, kemudian membuat rasa nyaman, tidak. Tetapi harus dengan adanya intervensi atau tindakan kolaborasi golongan-golongan analgetik. Nah, kalau misalnya pasien ini diberikan golongan analgetik, nah baru bisa kita mengangkat skala nyeri, ya. Nah, kemudian pengkajian status fungsional. Nah, status fungsional di sini ini lebih berfokus misalnya hubungannya dengan nomor 2 data psikososialnya, ya. Nah, kemudian di dalam form yang sudah ada, tentunya kan sudah ada form yang namanya discharge planning atau rencana pembulangan pasien. Nah, tentunya di dalam formnya itu teman-teman, kalau saya lihat sih di dalam form itu sudah tertuang apa intervensi keperawatan atau penkes yang diberikan teman-teman itu sudah tertuang, termasuk di dalamnya adalah intervensi medik, ya, tindakan-tindakan kolaborasi. Nah, kemudian adanya asesmen lansia atau kalau dia risiko pasien jatuh, ya, risiko pasien jatuh dan data-data penunjang yang lain, ya. Oke. Contoh form yang lainnya adalah ya asesmen awal keperawatan rawat jalan, asesmen awal keperawatan pasien kebidanan, dan gawat darurat. Jadi nanti ketika misalnya ada yang asuhan keperawatan yang mungkin saat ini sudah ditentukan, mudah kita untuk melakukan bagaimana sih kualitas asuhan. Kan ini kan yang dituntut kan. Teman-teman capek tapi tidak terlihat dari dokumen asuhan. Jadi bagaimana sih teman-teman punya kualitas dalam menerapkan asuhan? Tentunya kan auditnya kan dari ya ini tadi ya dari pengkajian, melakukan diagnosa. Nah, inilah memang yang harus teman-teman pahami ketika ya dinas pagi, dinas sore, dan dinas malam.
Nah, kemudian standar 2. Nah, kalau tadi di standar 1 bahwa eh, teman-teman sudah melakukan pengkajian dengan benar, datanya valid, tidak sulit mendapatkan diagnosa. Hanya memang standar-standar pengkajiannya yang memang teman pahami. Ada yang dibuat sendiri, ada tinggal checklist, ya. Nah, sekarang kan sudah dipermudah sebenarnya. Dari pengkajian, untuk diagnosa, baru nanti di checklist di sampingnya. Nah, dalam hal ini, dalam menentukan standar asuhan keperawatan khususnya yang di standar 2 ya dalam menentukan diagnosa. Nah, ini jangan sampai salah menegakkan diagnosa. Ada teknik-tekniknya yang harus teman-teman pahami, gitu kan? Nah, kalau misalnya menegakkan diagnosa, ini diagnosanya misalnya peningkatan suhu tubuh. Ini cocok nggak sih dengan data DODS-nya? Ya, nah, kemudian ya tentunya bahwa diagnosa keperawatan itu diturunkan dari data pengkajian yang teman-teman lakukan. Nah, kemudian sesuai dengan kondisi fisik, kondisi pasien. Nah, sehingga diagnosa yang teman-teman tegakkan itu adalah valid. Ya. Nah, kemudian bahwa ketika teman-teman mengangkat diagnosa keperawatan, tentunya selain tadi diturunkan dari pengkajian, kemudian valid, nah kemudian terdokumentasi sehingga dapat memfasilitasi pembuatan hasil yang diharapkan. Nah, ketika muncul diagnosanya, berarti masalahnya peningkatan suhu tubuh. Nah, kira-kira apa yang teman-teman lakukan? Nah, ini sebenarnya sudah dilakukan. Hanya yang menjadi kelemahannya adalah pemantauannya dan pendokumentasiannya yang di lapangan. Kalau demam pasiennya demamnya tinggi, ini tingginya sampai kapan? Apakah misalnya sore sudah turun atau besok masih muncul, tidak terlihat di penerapan asuhan keperawatan khususnya di SOAP, di akhir shift, ya. Nah, ini teman-teman mempermudah ketika kita untuk menegakkan diagnosa keperawatan, ya. Sebenarnya ada dua, ya. Nah, yang pertama itu adalah diagnosa keperawatan yang aktual dan yang potensial. Nah, kalau yang aktual, ini kan sudah terjadi. Nah, sudah terjadi. Sehingga data pendukungnya, ya, saya ambil contoh ketika kita mengangkat diagnosa, di dalamnya ada problem, ada etiologi, dan ada simptom. Ya, jadi contohnya adalah nyeri kepala akut, ya, berhubungan dengan peningkatan tekanan cerebral. Inilah etiologinya. Jadi problemnya adalah nyeri. Yang keduanya adalah peningkatan cerebral. Jadi nyeri itu muncul karena terjadi peningkatan cerebral. Itu etiologinya. Nah, kemudian antara P dan E itu ditandai dengan apa? Nah, nyeri kepala, skalanya berapa? Skalanya 8. Kemudian data objektif nih yang kita lihat. Oh, pasien tampak kesakitan, menahan nyeri, gelisah, kemudian keadaan umum lemah. Nah, kalau tadinya ada data pendukung yang lain, mungkin peningkatan tekanan intrakranialnya atau tekanan cerebralnya diakibatkan karena trauma, ya pasti ada jejas atau luka, mungkin di daerah kepala. Nah, jadi sehingga ketika teman-teman menegakkan diagnosa, ada yang aktual, ada yang potensial. Yang aktual ini sudah terjadi. Nah, ini kan tidak mudah membuat data seperti ini. Nah, tentunya harus diikuti dari pengkajian awal yang memang benar, gitu, ya. Nah, kemudian diagnosa keperawatan yang potensial ini belum terjadi, baru mau akan terjadi, ya. Nah, contohnya seperti apa? Ya, resiko infeksi. Kita tahu bahwa resiko infeksi itu muncul ya 3 kali 24 jam. Nah, nggak mungkin lah pasang umpus kareni langsung infeksi. Besok kan nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Jadi, komponennya apa? Hanya terdiri dari problem dan etiologi. Karena belum terjadi. Gitu. Nah, jadi dalam menegakkan diagnosa, yang harus teman-teman pahami adalah ada aktual, ada potensial.
kriteria aktual, ada problem di dalamnya, ada etiologi, ada simptom. Sedangkan potensial adalah hanya problem dan etiologi. Ya, oke, teman-teman bisa dipahami? Coba disapa dulu. Halo. Ya, bisa Pak. Bisa. Oke. Ya, Pak. Budi, Feni masih dengar? Bisa, Pak. Budi, Pak Budi Iya, bisa? iya, Pak. Bisa. Oke. Bu Feni ikut? Pak Budi? Ikut. Oke, sip, mantap. Oke, kita lanjut ya. Oke, sebelum saya lanjut, ada baru tanya untuk penegakan diagnosa. Lanjut Pak. Lanjut ya. Oke. Nah, perumusan harus jelas, singkat, berdasarkan respon klin. Jadi jangan kita menambah-nambahin kalimat. Karena harus sesuai dengan fakta dan valid dan kondisi pasien. Jadi jangan ditambah-tambahin ya. Kemudian spesifik dan akurat. Nah ini tadi merupakan pernyataan ada intinya dari masalah, ada etiologinya, dan ada simptomnya. Nah, prioritas dasar perawatan bisa juga kita lihat berdasarkan tingkat kegawatan. Contohnya, ada pasien anak, misalnya kejang, ya, kemudian disertai demam. Nah, teman-teman di lapangan, mana sih masalah yang harus kita tangani dulu? Kejangnya kah atau demamnya? Nah, tentunya kan yang kita misalnya prioritas di sini tentunya kan yang paling mengancam, ya tentunya kan kejang. Kita tahu dampaknya kalau anak-anak kejang itu berapa juta saraf yang putus, dan anak yang sering kejang tentunya kan mempengaruhi daya pola pikir, ya. Nah kemudian berdasarkan kebutuhan Maslow. Jadi tadi kalau kita tahu bahwa kebutuhan Maslow, kebutuhan fisiologis, keamanan, kemudian kebutuhan harga diri, aktualisasi diri, gitu kan. Nah, karena ketika orang sakit, kebutuhannya pasti terganggu. Baik tadi misalnya pola makannya, aktivitasnya, kemudian kurang mengambil keputusan, ya. Nah, kemudian yang ketiga berdasarkan sarana dan daya yang tersedia. Tentunya di dalam melakukan penerapan asuhan keperawatan tentunya disesuaikan dengan kompetensi dari teman-teman. Nah, sehingga yang paling utama adalah kompetensi teman-teman di lapangan, baik di rawat inap maupun di rawat jalan. Ya. Oke, ini yang terbaru bahwa diagnosa keperawatan itu ada yang tambahan nih sekarang ya. Ada 149 sesuai dengan SDKI dan tambahan totalnya sehingga 256 diagnosa keperawatan yang di dalamnya sudah ada intervensinya. Jadi tinggal contoh-contoh aja. Ya, nanti bisa misalnya yang sekarang buku-bukunya sudah beredar. Ya. Kemudian intervensi keperawatan ada 454, kemudian yang sudah dibakukan ada 115 intervensi kolaborasi. Jadi sehingga nanti muncul di sini bahwa teman-teman di lapangan itu kan sudah diberikan otonom, ya, mandiri, sehingga teman-teman ketika melakukan intervensi keperawatan tentunya yang lebih dikedepankan adalah tindakan keperawatan, ya, atau tindakan mandiri, baru tindakan kolaborasi. Jadi, memberikan paracetamol, memberikan injeksi Cepixin, itu kolaborasi, ya, bukan tindakan mandiri. Nah, dalam hal ini perawat diharapkan ya tentunya dapat menjelaskan kriteria yang diharapkan ya. Kemudian masuk kita standar 3. Nah, standar 3 itu tentunya kan masih dalam tahapan proses asuhan keperawatan yang di dalamnya adalah perencanaan. Nah, tentunya ketika teman-teman sudah melakukan pengkajian, kemudian melakukan diagnosa, kemudian ini mau diapain, gitu, ya? Mau diapain ini kondisi pasien? Nah, tentunya dari teman-teman kalau dia di lapangan kan tinggal contreng tuh, ya.
rencana itu bisa segudang, bisa banyak, bisa puluhan. Nah, tapi yang teman-teman implementasi, ya tentunya mengacu kepada perencanaan. Jadi kalau misalnya nih, merawat pasien dengan DHF, teman-teman melakukan perencanaan 10. Nah, paling tidak 5 itu dilakukan. Ya, paling tidak 5 dilakukan. Nah, jadi tidak harus memang semua perencanaan yang kita buatkan di dalam implementasi keperawatan. Nah, kemudian kriteria untuk menentukan perencanaan itu tentunya rencana setiap individu harus sesuai dengan kondisi kebutuhan pasien. Makanya kalau diagnosa keperawatannya salah, pasti perencanaannya salah, gitu ya. Jadi kalau misalnya perencanaannya benar, yakin pasti nanti implementasinya benar. Ya. Rencana dapat mengembangkan pasien keluarga jika memungkinkan. Jadi rencana dapat mengembangkan pasien. Nah tentunya sekarang ini kan lebih ditekankan bahwa pasien-pasien yang kita rawat itu kita bukan lagi memanjakan pasien, tetapi memandirikan pasien. Ya, memandirikan pasien. Kemudian yang ketiga adalah rencana dapat merefleksikan praktek keperawatan saat ini. Nah tentunya ini disesuaikan dengan kondisi-kondisi rumah sakit. Ya. Ini gimana menyembunyikan ini bro? Tidak kelihatan bacanya. Oke. Semua rencana harus didokumentasikan, tentu. Ya, rencana yang diberikan dapat secara terus-menerus. Ya memang asuhan keperawatan itu dilakukan secara terus-menerus. Ya, makanya rumah sakit ada pagi, sore, malam, karena itu kan harus terus-menerus dan berkesinambungan. Oke. Kita lanjut ya. Nah, tentunya di dalam perencanaan ada intervensi. Ya, intervensi itu ya tindakan yang direncanakan. Jadi kalau bahasa-bahasanya yang berbeda ya, ada yang perencanaan, ada intervensi, gitu kan. Itu berdasarkan buku-buku yang ada, jadi hampir sama. Jadi kita tahu bahwa perencanaan atau intervensi tindakan yang dirancang untuk membantu klien dalam peningkatan kesehatan status pasien untuk bisa sembuh, ya. Nah, itu bisa dilakukan dengan tindakan keperawatan. Jadi berdasarkan ya teori-teorinya Gordon ya. Jadi intervensi keperawatan ya semua tindakan asuhan perawat lakukan atas nama klien ya. Kemudian tindakan ini termasuk intervensi yang diperkuasai oleh perawat dokter. Nah, ini tadi ini dituangkan dalam bentuk CBT ya. Pak Tornadus, Ya. untuk yang tadi itu bukan intervensi atau implementasi Pak, yang barusan Bapak jelasin yang masuk ke dalam swab. Beda berarti slide-nya ya, cantar. Iya. Soalnya intervensi sama perencanaan kan sama Pak, bahasanya aja yang beda. Tapi kalau keempat mungkin implementasi. Nah, slide-nya beda yang muncul, beda yang sini. Sekarang yang mana ini? Nah, sekarang di situ ada intervensi perawat nggak? Ada. Mau muncul dibaca? Ada kan ya? Ya ada. Nggak ada muncul di layar? Nggak ada. Ada Bu. Ada Pak, ada. Ada. Intervensi perawat ada. Sekarang intervensi perawat muncul nggak? Muncul. Oke, kalau intervensi kan tindakan ya. Berarti sekarang ini. Oke, lanjut. Sip. Lanjut. Ya. Nah, sekarang dokter. Udah yang lanjut. Iya. Enggak ya. Perawat. Nah, yang terlihat di sana ada intervensi perawat nggak, teman-teman? Ada Pak, tulisannya ada intervensi perawat. Intervensi perawat. Ya, oke, setuju ya. Bahwa intervensi perawat itu adalah tindakan keperawatan yang diberikan terhadap pasien. Ya. Oke. Nah, ini ada intervensi dokter, kemudian kalau kita lihat implementasi dalam hal ini kan satu kesatuan nih, teman-teman. Nah, contohnya diagnosa keperawatan, hasil yang diharapkan, dan tindakan keperawatan atau intervensi yang dilakukan, gitu kan? Nah, jadi kalau diagnosanya salah nih, teman-teman menegakkan diagnosa, pasti kesinian salah, tindakannya salah, implementasinya salah, gitu kan? Nah, jadi ini kan form yang sudah ada. Jadi kalau misalnya kita melakukan audit keperawatan,
Kalau diagnosanya 0, pasti kesananya 0. Sehingga terkesan kualitas asuhannya rendah. Padahal sebenarnya teman-teman itu paham, gitu kan. Hanya bagaimana trik dan kriteria ketika kita menegakkan diagnosa keperawatan. Ya, datanya ada, sebenarnya dia tahu, hanya cara menuangkannya mungkin yang harus diedukasi oleh teman-teman yang lebih senior atau tepatnya dikasih asuhan, karena ini adalah PR-nya yang sangat besar, ya. Nah, di sini kan kita tahu nih tindakan keperawatan, kemudian tindakan observasi keperawatan, kemudian tindakan kesehatan. Yang nomor 4, kolaborasi, gitu kan? Nah, teman-teman sudah mencantumkan loh bahwa yang pertama tindakan keperawatan. Nah, sehingga ketika teman-teman menuangkan di catatan keperawatan, baik nanti implementasi dalam bentuk CPPT atau dalam bentuk SOA, itu yang muncul catatan keperawatan dulu dong, kan gitu kan? Tindakan keperawatan. Nah, sehingga tindakan yang sifatnya kolaborasi, nah itu di akhir. Nah, disinilah teman-teman dituntut, sehingga teman-teman itu ya punya nilai, punya value dalam hal penerapan asuhan keperawatan. Jadi kita jangan menuangkan yang punya orang terlebih dahulu, baru misalnya yang kita terakhir. Jangan. Kan teman-teman menjadi pelaksana di lapangan, garda terdepan katanya kan. Nah, tetapi pekerjaan-pekerjaan yang utamanya tidak dituangkan di depan, malah di belakang, gitu kan. Nah, ini formnya sudah dibuatkan begini. Nah, tentunya tindakan-tindakan teman-teman lah yang paling utama dilakukan, baru terakhir adalah tindakan kolaborasi. Ini formnya sudah benar, tinggal implementasinya yang belum. Ya. Jadi ini PR-nya dari penerapan asuhan cukup tinggi nih. Ya. Ada masalah lagi ya? Kenapa itu? Oke. Nah, ini tadi yang saya bilang. Ini formnya kan sudah ada nih. Nah, ini contoh pendokumentasian asuhan keperawatan yang sudah elektronik, ya. Nah, ini ada salah satu rumah sakit swasta di Indonesia bahwa mereka itu sudah dalam bentuk elektronik. Nah, yang biar tadi nyambung, yang teman-teman yang mau saya katakan itu adalah di dalam SOAP, ya. Di situ kan ada P. Ini terlihat nggak gambar yang saya merahin? Nah, tentunya kan di dalam A, masalah belum teratasi, itu kan? Intervensi dilanjutkan, kan gitu yang teman-teman buat di asuhannya kan? Nah, tetapi yang dilanjutkan itu apa? Tidak terlihat. Hanya masalah teratasi, belum teratasi, intervensi dilanjutkan. Nah, yang dilanjutkan itu yang mana? Nah, ini loh bagiannya yang harus di handover. Ketika misalnya dinas pagi ke dinas sore ke malam, malam ke pagi lagi. Gitu loh. Nah, contohnya monitor balan cairan. Gitu kan. Oh, ini pasien dirawat nih 24 jam. Kebutuhan cairannya belum terpenuhi. Contohnya 2000 cc per 24 jam. Nah, cuman 2000. Nah, 2000 lagi kurang. Ini mau diapain? Kalau mau fokus itunya, Gitu kan. Nah, sehingga ketika teman-teman masalah belum teratasi, apa intervensi yang dilanjutkan? Satu, kaji intake-nya, kaji balannya, kaji tanda-tanda vital, kolaborasi dalam pemberian intervensi cairan, motivasi untuk masukan oral. Nah, tentunya pasien kan tidak tetap kita motivasi, karena infus itu kan hanya sementara. Kan yang lebih efektif itu adalah lewat oral, bukan parenteral. Ya, jadi kira-kira teman-teman paham nggak di sini? Jadi nanti Bu Dewi, ini tolong dimonitoring, ini dalam swabnya. Yang muncul itu kan intervensi dilanjutkan, tapi kita nggak tahu yang dilanjutkan itu yang mana. Di sini loh titiknya, bahwa asuhan keperawatan itu berkelanjutan dari masuk ke dinas pagi, dinas sore, dan dinas malam. Yang dilihat ini, ketika diagnosa keperawatan ditegakkan, kekurangan balan cairan misalnya, kita nggak tahu sampai pulang ini balan cairannya kurang aja, gitu kan?
Jadi kita nggak tahu kapan terpenuhinya kebutuhan cairan pasien, gitu. Jadi tolak ukurnya dari mana? Intervensi dilanjutkan, yang apa yang mau dilanjutkan? Ini loh yang dioperasikan berkesinambungan dari pagi, sore, dan malam. Oke. Oke, paham ya teman-teman ya? Iya. Nah ini lagi, intervensi dilanjutkan, ini berikutnya. Yang dilanjutkan itu yang mana? Nah ini saya ambil satu shift, misalnya pagi dari malam ke pagi, pagi ke siang, dinas swab. Jadi tertuang di dalam SOP, di dalam swab. Ya. Nah ini bagian dari standar evaluasi tadi. Ya. Nah teman-teman, swab dibagi dua, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman GD atau rawat jalan atau rawat inap, ya. Jadi dalam hal pembuatan evaluasi ada disebut sebagai evaluasi proses, ada evaluasi hasil, ya, atau evaluasi formatif atau sumatif, ya. Nah, evaluasi proses, ya, evaluasi yang dilakukan setelah selesai tindakan. Jadi ini kebanyakan teman-teman yang di IGD, gitu kan? Oh, pasien datang observasi, misalnya habis observasi pasiennya pulang. Nah, teman-teman kan melengkapi swabnya kan? Nah, jadi ketika teman-teman melengkapi swabnya, nah inilah yang disebut dengan evaluasi proses atau formatif. Nah, sedangkan evaluasi hasil atau sumatif, ini evaluasi yang dilakukan nanti berkelanjutan. Oh, misalnya pasien dirawat, muncul swabnya, kemudian dilanjutkan dirawat inap. Nah, dirawat inap dilakukan lagi monitoring pengkajian awal, kemudian lakukan lagi swab di akhir shift. Nah, jadi supaya teman-teman pahami bahwa evaluasi itu ada dua, ada formatif, ada sumatif. Evaluasi formatif itu dilakukan di IGD, sedangkan sumatif dilakukan ketika pasien dirawat inap. Ya. Nah, kemudian catatan perkembangan atau CPPT, ya, catatan perkembangan pasien terintegrasi, ya, bahwa ini kan sudah disepakati bahwa CPPT itu punya form tersendiri, di mana yang dalamnya adalah tertuang dengan nakes lain. Ada dokter, ada farmasi, ada lab, gizi, kemudian laboratorium. Nah, kira-kira kalau misalnya yang idealnya sebenarnya ketika kalau teman-teman kan sudah lakukan tuh, ada dalam bentuk swab misalnya, ada instruksi, ada perintah, sudah dituangkan dan sudah diparaf. Nah, kemudian kalau dokter sudah, nah hanya terkendala yang saya lihat adalah gizi. Nah, sehingga muncul asuhan gizi yang dituangkannya adalah ada bagiannya di CPPT. Nah, termasuk juga dengan lab. Kalau ada misalnya hasil-hasil yang tidak sesuai dengan nilai rujukan, ya. Nah, itu juga memang sebaiknya harus dituangkan di CPPT. Jadi CPPT itu yang lebih sering dinominasi adalah ya kalau bukan dokter ya perawat atau dengan bidan. Sementara yang lain sih nggak jalan, gitu kan. Jadi semua pemberi asuhan pelayanan harus membuat dokumentasi di CPPT. Nah ini tuntutannya dan ini memang teman-teman kan sudah dilakukan, ya. Nah kemudian bahwa CPPT ini yang saya bilang itu adalah tim kerjanya, jadi bukan hanya dokter, perawat bukan. Rumah sakit adalah kumpulan dari profesi-profesi ketenagaan, ya, yang didominasi oleh tenaga medis. Nah, di sana ada dokter, ada perawat, nah, dan nakes lain. Nah, tentunya ini adalah merupakan suatu tim dalam hal bagaimana mendokumentasikan asuhan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, hal ini memang dituangkan di CPPT. Ya. Nah, kalau kita lihat contoh CPPT-nya, saya pikir teman-teman sudah paham. Kemudian CPPT-nya apa sih yang diisi? Ya, ini salah satu formnya ketika dinas pagi, sore, malam, dan lain sebagainya. Kemudian di akhir kegiatan tentunya harus diparaf atau tentunya bisa dibuatkan dalam bentuk stempel atau hal yang lain. Ya, dan ini tidak bisa diterapkan, harus sesuai dengan realitas dan kondisi pasien saat itu. Ya, SOP-nya saya pikir sudah ada di semua teman-teman, sudah dipahami. Nah, contoh kasus yang kemarin. Nah, sebelum kita bahas contoh yang kemarin ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Yuk. Ada nggak? Ya.
Coba Eri, Eva, Feni, Fiorene, Friska, Ilham, Lara, Elwin. Ada yang mau ditanyakan nggak? Semok, Regina, Sally, Rivo. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum ini contoh kasus yang kemarin supaya kita bahas bersama, supaya ini berkesinambungan dengan penerapan asuhan teorinya. Jadi ini contoh kasus yang kemarin sudah kita bahas sama-sama. Oke, kalau tidak ada, nah ini kemarin kan Bu Dewi masih dengar? Oke, Pak. Oke, ini kemarin kan penugasan nih buat teman-teman di lapangan. Kira-kira ini sudah dikumpulin belum? Belum, Pak. Oh belum. Penanganan Oke. belum. Kalau belum nanti dikasih kasus yang baru ya. Karena kalau nggak begitu memang nggak nyambung-nyambung, gitu ya. Oke. Ya, Pak. Kemarin ada kasus pertanyaan seperti ini. Apakah dimaksud dengan implementasi dari case di atas? Ya. Kemudian buatlah contoh buat masing-masing. Ini kan sudah punya nih. Nah, kita tahu bahwa, nah kira-kira mengacu sedikit ke teori lah, ya. Mengacu sedikit ke teori. Oke. Bisa dilihat teman-teman, kalau kita bikin bedah kasusnya, bisa. Jadi kemarin kan apa sih implementasi dari kasus di atas kan gitu kan? Nah kalau kita mengacu ke teori ya tentunya ya langkah keempat dalam tahapan proses keperawatan dengan melaksanakan berbagai keperawatan. Nah tentunya strategi apa? Nah tentunya dituangkan dalam bentuk perencanaan atau tindakan yang akan dilakukan. Jadi ini pertanyaan jawabannya yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis perawatan masing-masing. Nah, tadi case-nya kan Tuan M umur 47 tahun masuk ke rumah sakit dengan keluhan sesak. Sesaknya sudah 2 hari, kemudian pasien mengatakan saat sesak bertambah berat bila disertai dengan batuk-batuk, ya. Nah, kemudian namun ketika dia batuk, dahaknya sangat sulit keluar. Ya. Nah, istri Klin mengatakan bahwa awalnya Klin hanya mengalami flu biasa. Dan saat bernapas, Klin tampak berusaha keras untuk mengambil napas. Nah, sehingga kedua bahu terangkat. Nah, kalau sudah terangkat otot-otot pernapasan untuk mengambil oksigenisasi, nah ini menjadi masalahnya apa? Ada yang bisa dibantu nggak? Pola napas atau jalan napas? Jalan napas. Ada Jalan napas tidak efektif. Oke. Ada yang Bu Dewi bilang jalan napas tidak efektif. Ada yang lain nggak? Hah? Nah, ini kan ada dua nih. Masalahnya ada pasien datang, batuk-batuk, dahaknya susah keluar, kemudian terpasang oksigenisasi. Nah, saat mengambil napas, pasien ini mengalami menggunakan otot-otot pernapasan. Nah, ini ada sekret, susah dikeluarkan. Nah, kalau misalnya kita mengangkat diagnosa keperawatannya, apakah ini yang paling utama itu jalan napas atau gangguan pernapasan? Pola napas atau jalan napas yang paling yang efektif? Jalan napas. Jalan napas. Ya jelas Jalan kan? napas, Kak. Jalan Karena napas. banyak sekretnya. Karena banyak sekret. Jadi supaya teman-teman bisa bedakan mana pola, mana Jalan. Kalau pola kan jumlah ya. Iya, betul. Nah, betul. Ya. Jadi ini case-nya kan sederhana nih. Tapi kalau kita lihat di lapangan kan di luar dari sini kan banyak, gitu kan. Nah, kemudian, nah inilah salah satu contoh-contoh tindakan-tindakan kolaborasi atau tindakan-tindakan keperawatan yang diberikan, dan tentunya konsultasi dengan ahli praktisi, mereka menjual, kemudian menggunakan masker dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian
Ini sebenarnya menggali kalimat-kalimat pertanyaannya ini sebenarnya menggali potensi-potensi teman-teman di lapangan. Kira-kira paham nggak sih kalau dibuatkan contoh case narasi seperti ini, kemudian dia mengimplementasikan dalam bentuk form sebenarnya. Ya, jadi, nah di sini dituntut memang kompetensi-kompetensi teman-teman ketika menganalisa kasus gitu. Nah, tetapi Q-nya itu sebenarnya sih paham diimplementasi dan diagnosa perawatan yang akan ditegakkan gitu ya. Nah, soal nomor 3, apa saja pertimbangan yang harus dilakukan perawat saat mengambil keputusan dalam hal implementasi gitu kan. Dan tentunya perawat harus mengetahui hak-hak pasien serta dalam memahami tingkat perkembangan. Nah, perawat harus mengetahui teknik komunikasi yang jelas dari pasien. Dan tentunya ya ketika berhadapan dengan suatu teknik komunikasi yang paling utama ya, jadi jangan campur aduk. Nah, karena di sini juga dituntut misalnya ketika memberikan suatu tindakan tentunya kan ada komunikasi. Nah, jadi ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu menjebak sebenarnya ya. Apa saja pertimbangan yang harus dilakukan perawat saat mengambil keputusan dalam implementasi gitu kan. Nah, sebelum tentunya kan memahami dulu nih kondisi pasien gitu kan. Nah, karena di situ ya hak pasien itu punya hak menolak, punya hak menerima. Berarti kan harus ada komunikasi. Nah, sebelum tindakan harus dikomunikasikan terlebih dahulu. Nah, sehingga ketika seperti ini berjalan tidak muncul nanti perawatnya jujur segala itu kan asal main aja kan nggak muncul kan. Nah, kalau teman-teman melakukan perannya seperti ini. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan proses-proses dari implementasi. Nah, tentunya memang di dalam penerapan asuhan keperawatan, jadi kalau teman-teman punya yang dulu misalnya praktek di rumah sakit jiwa, nah sekarang kan dituntut seperti itu. Nah, ketika misalnya kita melakukan tindakan-tindakan keperawatan, ada fase-fase. Fase-fase dalam penerapan asuhan jiwa, nah ini yang diterapkan sekarang nih. Ini lagi dikembangkan juga, gitu kan? Nah, yang pertama ada prainteraksi. Itu sebelum kita melakukan tindakan, kita cek dulu nih kebutuhannya. Contohnya, kita mau memberikan pemasangan infus misalnya. Oh, ibu mau dipasang infus ya, mohon izin nanti jam sekian sampai jam sekian. Nah, ini peralatannya kita siapin dulu ya, gitu kan. Kemudian dilengkapilah di dalamnya persetujuan pemasangan tindakan. Karena itu kan termasuk tindakan invasif yang melukai pasien. Nah, itu kan harus ada yang namanya informed consent. Jadi tidak bisa dengan tulisan. Nah, kemudian sama perangkat-perangkatnya. Nah, sama yang saya bilang kemarin, jangan bolak-balik ke pasien. Masang infus, alatnya tinggal 2, bolak-balik ke pasien. Nah, 2 kali bolak-balik ke pasien, pasien itu masih kehilangan kepercayaan. Ini orangnya bisa nggak sih melakukan? Pasti. Ya. Jadi ada namanya prainteraksi, itu menyiapkan kebutuhan-kebutuhan memang benar yang akan diperlukan. Kemudian tahap orientasi, gitu kan? Ya tentunya di sini kan sudah standar bahwa ketika melakukan tindakan, ya tentunya ada beri salam, kemudian panggil nama pasien dengan sopan, jelaskan waktu, jelaskan tindakan yang akan dilakukan, kemudian perannya teman-teman di lapangan itu sebagai apa, jelas lagi, kemudian apa tanggung jawabnya, misalnya, gitu kan? Nah itu dalam tahap orientasi. Kemudian tahap terminasi. Nah teman-teman kan sudah selesai melakukan tindakan. Memang kita harus tetap membiasakan sudah ya Pak ya, semoga cepat sembuh. Kalau ada apa-apa, hubungi nanti secara itu sudah berjalan. Nah itulah sebutkan dan jelaskan proses-proses dari implementasi. Jadi sebelum teman-teman melakukan implementasi, harus paham dulu ada yang dimaksud dengan preinteraksi, orientasi, dan terminasi. Ya. Keempat, ada yang mau menyangga nggak? Ada yang mau menambahkan? Oke, Pak Budi, masih dengar? Apa sudah live? Sepertinya masih. Pak Budi dengar? Masih Pak, masih. Masih. Ada tambahan Pak Budi? Coba salam dulu KTM. Pak Budi dari Lampung nih. Ada tambahan Pak Budi?
Saat ini belum, Pak. Belum ada. Oke, bisa kita lanjutkan? Sip. Ya. Nah, oke. Nomor 5. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis keterampilan dan implementasi. Nah, teman-teman ini kan agak sedikit teori memang. Nah, ketika kita misalnya dalam melakukan penerapan asuhan keperawatan, ini kalau nggak salah mata kuliah tingkat 1 nih. Keterampilan kognitif, interpersonal, psikomotor. Nah, ini semua orang-orang kan punya. Tinggal sebenarnya bagaimana dia mengimplementasikan dengan pemahaman-pemahaman yang dia punya sesuai dengan form dan standar yang ada. Ya pasti deh, teman-teman nggak mungkin lah orang misalnya pemahamannya minim kuliah nggak mungkin, pasti bagus kan. Menyangkut pengetahuan dalam keperawatan, interpersonal, berkomunikasi dengan jelas, paham, kemudian apa yang kita pesan yang kita sampaikan pasien itu paham. Kemudian kebutuhan langsung perawat seperti memberikan suntikan atau bantuan untuk itu jelas, gitu kan? Jelas. Jadi ada sebutkan dan jelaskan jenis-jenis keterampilan dan implementasi. Nah inilah jawabannya. Ya ada keterampilan kognitif, keterampilan interpersonal, keterampilan psikomotor, gitu kan? Oke. Nah kemarin ada soal nomor 6. Rencana tindakan intervensi berdasarkan kasus di atas. Tadi kita sudah paham nih, ya pasien datang dengan sesak, kemudian sulit untuk mengambil napas, kemudian menggunakan otot-otot pernapasan tambahan. Nah, hal ini sudah dilakukan 2 hari sebelum masuk rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan fisik didapat pernapasan 23 kali per menit, kemudian pola napas cepat dan dangkal, kemudian terdapat pernapasan cuping hidung, sekretnya kental, disertai berwarna hijau, terdengar bunyi rongki. Nah, jadi kalau misalnya bunyi rongki, teman-teman nggak paham auskultasi, memang agak susah kita ini bunyi rongkinya seperti apa, ya. Nah, di sini sama seperti yang sudah teman-teman pahami, bahwa ini masuk apa sih perencanaan yang akan dilakukan. Nah, di sini dituntut adalah tindakan mandiri. Ini tadi sesuai dengan form yang ada nih, saya menerjemahkan form yang ada di KTM. Ada mandiri, ada promosi, ada kolaborasi. Jadi saya petakan aja menjadi 2 tindakan mandiri. Nah kita kaji, lihat dong frekuensinya, kedalamannya seberapa sih, pola napasnya sesuai indikasi tidak, gitu kan? Itu apa kita mengkaji itu? Nah kita mau menyiapkan diagnosa, kita mau merencanakan segala sesuatunya, tentu ada yang harus bersifat rasional, gitu. Itu apa kita mengkaji frekuensi? Untuk mengetahui apakah pernapasnya teratur atau tidak, ya kan? Cepat atau tidak. Kemudian, memungkinkan nggak sih kita meninggikan kepala? Nah, rasionalisasinya kita membuat posisi tengah duduk untuk apa? Nah, kemungkinan untuk mempermudah mendapat oksigenisasi, gitu kan? Karena kita tahu bahwa 3 menit, ya, detik atau menit sih? Kalau kita misalnya nggak napas nih, menit atau detik? Ada yang bisa bantu? Nutrisinya otak ini kan oksigenisasi. Ya. Jadi kalau misalnya tidak terpenuhi dalam misalnya 3 menit, kerusakannya berapa persen? Kan luar biasa kan? Gitu. Kemudian anjurkan batuk atau latihan napas dalam. Bisa kita kombinasi dengan apa? Menganjurkan misalnya minum air hangat. Nah, rasionalisasinya apa? Nah, jadi nanti next-nya teman-teman lakukan dulu tindakan mandiri, dokumentasikan dulu tindakan mandiri, baru tindakan kolaborasi. Ya, jadi berikan oksigenisasi, kemudian pemberian obat-obat anti-inflamasi atau antibiotik dalam hal melonggarkan saluran-saluran bronkus atau bronchiolus, gitu ya. Jadi tuliskan rencana intervensi berdasarkan kasus di atas. Ya, ini seperti ini modelnya, dan ini diadopsi dari form yang ada di KTM. Ya. Lakukanlah, ada yang mandiri, ada yang kolaborasi. Utamakan dulu yang mandiri, baru yang kolaborasi. Nah, tuliskan implementasi dari kasus di atas. Nah, kalau dikatakan implementasi, tentunya muncul dari pengkajian data. Gitu kan? Ini sedikit teoritis. Kenapa? Supaya nyambung dengan form yang di KTM. Ya, ada data. Data itu terdiri dari data subjektif, ya, ungkapan pasien,
dan data objektif berdasarkan hasil observasi dan pengamatan. Kemudian muncul dari data DODS-nya penyebabnya dan masalahnya apa. Nah, ini salah satu contoh untuk menegakkan diagnosa keperawatan. Nah, kemudian setelah muncul diagnosa keperawatan, muncullah implementasinya. Ini mungkin contoh diagnosa, dan inilah ya perencanaannya, pantau, ya. Nah, kemudian implementasinya memasang oksigen, mempertahankan sumber oksigen, metode pengadaan oksigenisasi, memberikan posisi duduk, gitu kan. Kemudian terapi pernapasan atau kolaborasi dengan pemberian yang lain. Nah, kira-kira inilah jawaban case contoh kasus yang di atas, ya. Teman-teman bisa memahami dari kasus yang sudah ada. Nah, coba nanti Bu Dewi bisa nanti rubah kasusnya, ya. Nanti dirubah kasusnya, baik nggak apa-apa mau pasien anak, dewasa, wah, gitu kan. Nah, kira-kira inilah jawaban contoh kasus yang saya tuangkan kemarin. Nah, jadi ini kebetulan berhubungan dengan dalam pemaparan asuhan keperawatan, yang harus serta dengan contoh-contoh kasus. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Ayo, silakan. Jumlah peserta ada sekitar 34 ya, Bu Dewi ya. Kan gue nggak ikut. Iya. Nah, tampaknya itu ada dari Lampung 2, Budi sama Feni. Jadi yang di KTM itu ada 32 orang ya, jumlah pesertanya. Budi sama Feni. Ya, itu tambahan dari Lampung. Iya. Nah, ini ada nama lain bukan berarti ya? Oh, Ini ada si Bani, ada terpusat. Devi, ada Singgi, ada Tama Arsenio. Itu siapa ya, Pak? Singgi. Singgi kayaknya orang Lampung deh. Lampung. Yang saya tahu Feni sama Pak Budi yang dari Lampung. Pak Budi bisa dibantu, ada berapa dari Lampung? Kalau Singgi kayaknya orang Lampung deh, Bu Dewi. Oh, Singgi orang Lampung ya, Pak? Tapi yang saya tahu nih, yang ini sama Feni sama Budi. Nah, Feni itu adalah kasih asuhan, Pak Budi itu adalah kabitnya, Singgi itu kalau nggak salah ketua timnya deh. Oh, Nah, ya ada 5 orang nih namanya berbeda, namanya nggak ada di KTM. siapa aja? Ada satu lagi Devi. Devi. Oh, Devi nih ada anak perawat saya nih, perawat yang baru. Devi itu KTM itu. Iya, KTM. Iya. Iya. Ya, berarti 3 ya. 4 ya, Pak ya. Ini dari Ya. Tama. Siapa tuh Tama? Tama itu. Maaf Pak, Ya. itu yang Tama itu sebenarnya namanya Bu Yuni, cuman pakai email pelaksana. Jadi Bu Yuni itu PJ kamar operasi yang di Natar Lampung. Oh, iya. Tinggi juga itu PJ ICU. Oh, iya. Lalu Devi Kristiawati itu PJ IGD Oh, iya. Natar Bu Lampung Dewi, ini juga. Bu Dewi, ini Bu Feni. Oh iya. Punya saya nggak tahu kenapa mikrofonnya nggak bisa nyautin sih. Ya, Jadi pakai boleh dari punya Mas tahukan. Budi. Ini Feni dari Lampung, kasih asuhan keperawatan. Oh ya, salam kenal Bu Feni. Ya Bu, Mas Budinya lagi ke toilet. Oh iya. Ke toilet lama banget ke toilet. Baru kan Pak, ini baru. punya Feni kok nggak bisa mikrofonnya nggak bisa masuk. Oke, Bu Feni, ada yang mau ditanyakan nggak? Sementara cukup Pak. Sudah cukup. Nah, jadi satu sekalian ngomong ke Feni. Nah, kemarin kan sudah kita sounding kan bagaimana job desk daripada kasih asuhan. Kemudian masih pakai parameter standar yang Permenkesnya 2013 dalam hal audit asuhan keperawatan. Nah, dan pengajian, diagnosa, gitu kan. Nah, dilanjutkan nanti tiap bulan, gitu kan. Karena
next-nya nanti kan minta laporan dari Feni karena kemudian ya paling nanti ya cocokin data di lapangan gitu kan. Jadi auditnya seperti itu Bu Fen. Ya, ambil sampling data status pasien rawat inap ya 3 bulan ke belakang, kemudian compare di lapangan, cocok nggak sih dengan laporan Feni gitu. Jadi saya selalu mengcompare 3 bulan dulu, misalnya saya ke Lampung ini bulan 10 misalnya, saya kan ambil penerapan asuhan keperawatannya dari bulan 6, 7, dan 8 gitu. Jadi lagi dengan laporannya gitu. Oke. Kira-kira ada kendala Fen di Lampung dalam ini audit asuhan? Sementara sih belum, Pak. Sementara belum. Tapi berjalan ya. Berjalan. Oke deh, syukurlah kalau gitu. Ya. Ya, cuma mungkin formatnya aja agak berbeda dengan yang Bapak contohkan tadi di KTM, tapi intinya sama sih, Pak. Oh, yang membedakan itu format. Ya. Iya. Ya. Ya memang di sini aja juga ada di Jakarta ada 3 Yadika, formatnya berbeda. Nah, Iya, gitu. iya. Tapi memang intinya sama sih, intinya Pak. sama, ya intinya sama memang gitu. Ya. Nah. Oke, dari teman-teman di KTM ada yang mau ditanyakan nggak? Ayo yang lain. Ayo. Mana pertanyaannya? Implement. Saya tanya ya, satu-satu. Kalau nggak ada pertanyaan, sekarang saya yang tanya. Oke, silakan Bu Dewi. Di situ ada Bisa di-download. Sri Maryani. Apa ya? Bisa di-download. Sri Maryani. Ya, mereka punya. Halo, Ya, aktifkan silakan Bu Dewi. speakernya. Sri Oke, Maryani. ya, kan. Siapa bertanya Bu Dewi? Supaya saya bantu. Sri Maryani. Sri Maryani. Ini langsung ada yang keluar nih karena ada pertanyaan Bu Dewi. Waduh. Ada yang kabur tuh. Ini dicatat nih yang kabur nih. Oke, saya catat ya. Oh. Yang lain. Saya lihat absennya di sini siapa yang hadir. Iya, bisa dilihat. Iya, bisa dilihat absennya Bu. Ada Ya. Uswa, ada Umroh, ada Frisiska, Ada ada Winda, ada Yanti. Yang saya penasaran yang semok nih, masih penasaran saya. Yang gimana sih? Semok itu bidan, Pak. Bidan ya? PJPK itu loh, Pak. Oh, yang agak yang putih-putih itu ya? Iya. Oh. Yohanes, mana Yohanes? Ayo, Yohanes. Yohanes, mau itu Pak, mau dulu nih. Maryani yang gagal. Iya, Iya. Oi. ini Pak ya. Yohanes. Mana Yohanes? Lihat apa? Ini materinya harus bisa mereka download. Iya. Mukanya mana mukanya? Aja. Dan suaranya, Yohanes. Nanti kita masukin ke drive. Setelah selesai apa namanya? Selesai. Halo Yohanes. Saya absen nih satu-satu. Yohanes tidak ada. Tapi kita Saya anggap alfa ya. gambar-gambarnya. Sri Maryani juga. Saya anggap alfa. Tidak ada suaranya di sini. Coba semua on-cam gitu Pak. Nah, ini sih kayak itu. Alam. Uswa, Kayak itu. Alam.
Uswa? Ya, Bu. Ada. Uswa ada tanya? Ada pertanyaan? Ini enggak lah. Kayaknya Ini ada pen ini. Ibu. Ada pertanyaan dengan materi ini? Sementara sih belum, Bu. Apa orang? Belum ada. Ada yang nggak ngerti nggak tentang implementasinya untuk dokumentasi yang ada di kita di saat ini? Ada kendala? Kendala sih sementara nggak ada sih, Bu. Tapi masih formnya banyak kosong itu. Untuk perioperatif, dari pengkajian, asesmen, sampai dengan implementasi itu masih banyak yang belum. Yang lembar bolak-balik itu ya, Bu? Iya, Kalau sesuai dengan ini, Bu, sesuai kondisi pasien. Kalau emang enggak kan kita emang enggak isi, Bu, itu, Bu. iya yang sesuai dengan pasien itu sama sekali tidak ada di awal datanya yang didapat pasien perioperatif. Apa yang dimasalah di pasien itu tolong cantumkan di situ diagnosanya, intervensinya dan implementasinya. Nanti mau pakai anak-anak untuk mengisi ya, Baik, Bu. anak kamu bidan. Ya, yang perawat di situ siapa? Yandi, Eriandi. Ini mana sih? Mana Eriandi? Rian. kalau screen gimana ya, Le? Iya, Bu. Ya, Rian. Ada kendala di asuhan perawatan di perioperatif kamar operasi? Mana? Sekarang sih kayaknya Nggak ada, tapi kenapa masih kosong? Biasanya pada pasien-pasien perioperatif apa aja masalahnya, Rian? Coba disebutkan di sini. Halo? Pasien-pasien UK, pasien-pasien perioperatif, apa aja biasanya yang ditemukan masalah ataupun diagnosa keperawatannya? Nanti tak kirim. Oh ya, oke. Kalau bisa, ini nggak usah. Rian? ya, Bu, Ya, apa aja? Sebutin aja, sebutin. gangguan Apa nih? bisa atau enggak? Apa? Gangguan jaringan cerebral, Bu. Gangguan jaringan cerebral. Kenapa tuh? Kayak pas yang KB yang bingung kranio. Kranio. Pada kasus kranio. Ya, Ini intraoperasi. Yang dari preoperasinya apa? Preoperasi apa? Intraoperasi apa? Post operasi apa? Bisa dibantu Lara? Ibu, Ya. itu bisa dilakukan seperti torak ya, Bu, untuk pemeriksaan radiologi, Bu. Itu kolaboratif tindakan. Ibu mau tahu masalah dan diagnosa keperawatan yang sering muncul. Ini, Bu, yang muncul, Bu, diagnosa utamanya sih kalau kayak pasien SD, biasanya kita dapatkan itunya terutamanya kayak mulas gitu, Bu. Terus kadang mual, pusing juga. Deg-degan takut. Takut juga gitu. Biasanya sih masa yang kita angkat itu ada
Iya, benar. Gimana ya? Itu pada kasus SC. Iya Bu, biasanya itu pastinya pertama kali sih. Ya, bisa kalian angkat itu cemas ya. Karena Ya, cemas. akan dilakukan tindakan operasi. Itu biasanya pada pasien-pasien dan dengan diagnosanya preoperasi. Iya Bu. Ya, kalau di intraoperasi apa misalnya yang sering terjadi? Pasien menggigil biasanya Bu. Gigil, resiko Bisa juga. perdarahan, resiko shock, Di ini bisa juga. ya. Mobilisasi mah kosong. Kalau post operasi, Itu ini. kalau post operasi biasanya apa masalahnya? Pos operasi biasanya mobilisasi Bu. Nyeri Bu. Perdarahan. Resiko perdarahan. Yang Dari- pasti karena obat efek bius sudah selesai pasti nyeri, Iya Bu. ya kan? Iya Bu. Ya. Ya, ada nggak mual muntah karena efek dari obat bius segala macam itu pasti ada. Oke, sering dikaji lagi ya. Ini pengkajiannya masih kurang. Ayo, sering ditanya-tanya lagi pasiennya, lihat keadaan fisiknya, bagaimana. Ya, asesmennya tadi harus lengkap. Gimana kita mau mendapatkan intervensi diagnosa keperawatan kalau kita tidak tahu asesmennya. Kita jadi lengkapin asesmennya, ya, banyakkan kalian pemeriksaannya, ya, baru dapat data sehingga dapatlah itu namanya intervensi, ya. Ya Bu. Oke, lanjut. Oke, saya mau kasih pertanyaan untuk perawat ranap. Dalam proses asuhan keperawatan ada tahapan-tahapannya. Coba sebutin tahapan dari awal sampai dengan akhir. Identitas, riwayat kesehatan Bu. Bukan. Bukan itu. Identitas itu masuk kemana? Kajian Bu. Rumusan diagnosis Bu. Ya, sedangkan diagnosa keperawatan. Habis diagnosa, Rencana keperawatan. ya, rencana keperawatan. Atau intervensi. Setelah itu, Implementasi keperawatan. ya, implementasi. Setelah itu, Evaluasi Bu. evaluasi. Setelah itu, dokumentasi, kalian catat. Itulah masuk ke dalam tadi CPPT dan catatan itu tadi. Kalau kita ada catatan perkembangan di situ, tempat kalian mencantumkan itu tadi. Intervensi dan evaluasi. Soab di kebidanan, apa aja isinya? Itemnya. 7 angka parni. Ada pengkajian Bu. Ya, 7 angka parni Bu. ya. Terus ada data subjektif juga Bu. Kemudian Pengkajian, interpretasi data, identifikasi diagnosa dan masalah, terus identifikasi tindakan segera atau kolaborasi, rencana secara menyeluruh aturan kebidanan, pelaksanaan sama evaluasi. Ya, siapa yang jawab? Uum. Ya. Ya. Sekarang di dokumentasi kebidanan di bawah di kebidanan ada masalah dalam pengisiannya. Ada yang belum lengkap dengan standar-standar tadi. kalau selama ini sih enggak sih Bu. Kan itu udah ada di saat kita asesmen awal.
Ya, kan asesmen sudah ada formnya. Ya, dari situ setelah di asesmen dapat satu masalah. Iya. Ya, muncul di situ. Nah, untuk intervensi juga sudah ada. Untuk pasien-pasien partus, pasien-pasien dengan kala 1 sampai dengan kala 4, itu juga sudah ada intervensinya. Ya, sama dengan keperawatan. Setelah kita dapatkan intervensi, baru kita lakukan ya apa yang tindakan yang ada di situ kita lakukan dan dituliskan di catatan perkembangan. Ya, kemarin yang kurangnya di diagnosa dan intervensinya itu yang belum muncul di sana. Sudah ada formnya di situ di distribusi. Udah Bu, kebidanannya Bu. Sudah. Ya. Itu tolong diaplikasikan apa yang kalian temukan masalahnya di pasien, ya. Tergantung itu, kala 1 sampai dengan kala 4, kalian cari, ya. Muncul ke pasien itu apa? Nah, masukkan itu masalah, tinggal dicontreng-contreng. Dan masukkan tanggal penemuannya dan kapan tanggal, ya. Sudah. Di evaluasi ya. Kalau nyeri, nah nyerinya kan dia ada tahapan nyeri, evaluasi tingkat nyerinya. Kalau Ya. mau persalinan normal kan Bu, apa kita tinggi kalau Gimana suaranya? kan kalau misalnya di kala itu kan persalinan normal memang kita buat nyeri Bu. Apa itu dimasukkan dengan kategori nyeri? Ya kan ada dalam batasan nyerinya itu, nyerinya dalam kala itu kan ada nyerinya, kan ada ilmunya. Ya. Salah satu masukkan ini. Ibu maaf, saya ingin bertanya. Ya. Pendapat lain, setahu saya untuk di kategori kata nyeri itu kan pasti kalau dalam persalinan normal itu nyeri kita harus itu ya Bu ya. Nyeri itu dalam arti kata mulasnya itu loh Bu. Jadi mulusnya yang diprioritaskan mules. Nyeri itu bukan ibaratnya nyeri bukan dengan pasien yang umum ya, bukan yang melahirkan. Ya. Kalau yang melahirkan kategori nyerinya itu kita dari mulusnya itu apakah ada mulusnya Ya, ada kontraksi ya. jadi Ya. masukin Ini kategori bukan nyeri normatif maksudnya untuk pasien-pasien kebidanan ini. Ya, nyeri-nyeri ya dengan kontraksi ya, dalam konteks kontraksi. Masukkan ke dalam manajemen asuhan kesehatan ini seperti ini formnya yang sudah ada. ada Ya. Bu. Nah, sudah ada. Karena itu kan di situ ada nyeri juga disebutkan di situ proses. Nah, pasien mengatakan mules ya. Kan jadi bukan nyeri, mules kalau untuk kontraksi. Ya. Ya. Oke. Nanti saya langsung ke ruangan ya. Saya mau lihat aplikasi langsung pada kasus. Jadi jangan nanti dibilang nggak tahu. Kami sudah memberitahu lewat ini tadi, ya, lewat ada Zoom. Kami tawarkan ada pertanyaan yang kurang jelas, apa masih nggak ada pertanyaan. Saya tanya juga masih jawabannya masih kurang, ya. Nanti di aplikasi saya akan nilai satu-satu untuk kalian, ya. Jadi jangan heran nanti kalaupun kami terjun dan nanti langsung kalian nggak tahu kenapa nggak bertanya, ya. Jadi saya langsung nanti ada pasien, ada ini kalian lakukan itu, saya langsung aplikasi ke form, ya, untuk pengisiannya. Oke ya, setuju ya? Oke, Ya, terima makasih, kasih Bu Pak. Dewi. Ya, terima kasih Bu Iya. Dewi. Semua Iya. itu aplikasi formnya. Mungkin nanti lebih sering ke lapangan bagaimana kelengkapan dokumen pengisian asuhan keperawatan. Ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Ya, teman-teman di KTM, teman-teman di Lampung. Terima kasih atas keikutsertaannya. Terima kasih ini. Semua ini dilakukan adalah dalam hal untuk meningkatkan kualitas dan mutu kinerja teman-teman di lapangan. Ya.
Kurang lebih mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa di kegiatan Google Meet selanjutnya. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang, Pak. Ya, jangan lupa di-subscribe katanya ya. Jangan lupa di-subscribe. Iya, di Subscribe. Ya.